Dalam rangka optimalisasi persiapan dan pelaksanaan penilaian Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS, pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P2KB P3A, Kota Kediri menggelar kegiatan pengisian laporan rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting di ruang meeting teratai Lotus Garden Hotel Kota Kediri pada Kamis 27 Juni 2024. Dalam kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Satgas Stunting BKKBN Provinsi Jawa Timur untuk memberikan paparan tersedianya data yang valid dan update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya nanti kami silakan kepada moderator Bu Yuni dan juga untuk mengawal kegiatan ini, dan juga dari provinsi ada paparan bagaimanakah sistem manajemen dan juga kinerja pada pelaporan dan unsur-unsur apa yang dinilai. Silakan nanti ditanyakan kalau ada yang belum jelas. Sedangkan batas waktu penilaiannya, laporannya tanggal 15 Juli harus sudah dilaporkan kepada pusat. Mungkin itu dari saya. Kada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data yang kita butuhkan selama ini ketika sewaktu-waktu Bu BJ nyuwun atau Ketua PPS kita perlu laporan mendadak, Bapak Ibu sekalian dengan gercepnya mengisi dan mencukupi apa yang diharapkan oleh pimpinan. Nah, pada hari ini kita dengan agenda untuk pengisian semesteran target capaian indikator hal pasti dalam penyelenggaraan 5 pilar. Nah, monggo sebelum kita nanti masuk ke dalam substansi isian dari masing-masing indikator, sampaikan terlebih dahulu paparan sekilas terkait mungkin nanti definisi indikator, kemudian pentingnya dari pelaksanaan masing-masing capaian aksi ini bagi percepatan penurunan stunting. Monggo dipersilakan saja. Kami dari Satgas Provinsi ini akan menampilkan, ini adalah mekanisme pelaporan. Ini adalah asli Bapak Ibu dari Bapak Arifin Hutagaluh. Kami tidak mengubah apapun itu. Jadi ini dari Kemendagri. Dari Kemendagri yang disampaikan kemarin, sosialisasinya di tanggal 24 Juni terkait pelaporan TPPS di tahun 2024 ini seperti apa. Ini secara garis besar untuk mekanisme pelaporannya dengan yang semester tahun lalu tahun 2023 itu hampir sama ya Bapak Ibu. Untuk dasar pelaporannya adalah di Perpres 72 tahun 2021 pasal 10 ayat 3C yang mengatakan adalah penguatan perencanaan penganggaran. Kemudian di pasal 25 ayat 1 bahwa Bupati Wali Kota itu melaporkan penyelenggaraan PPS kepada Gubernur 2 kali dalam setahun atau sewaktu-waktu, yaitu di semester 1 atau semester 2. Kemudian setelah itu dari Kabupaten Kota, Gubernur akan melaporkan kepada Wakil Ketua Pelaksana Bidang Koordinasi Tim dan Pengawasan banyak 2 kali. Jadi ada pelaporan di tingkat kabupaten kota dan ada pelaporan di tingkat provinsi. Kemudian next 4 Agustus tahun 2022 yang mengatakan kembali bahwa pelaporannya adalah 2 kali dalam 1 tahun, yaitu di bulan Juli semester 1 yaitu sekarang, kemudian di bulan Januari semester 2 untuk di tahun berikutnya. Kemudian mekanisme pelaporannya semester 1 yaitu menggunakan data bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Kemudian tanggal pelaporannya adalah di tanggal 15 di bulan Juli. Kemudian yang kedua semester 2 yaitu data di bulan Juli sampai dengan di bulan Desember. Berikut ini adalah outline dari laporan naratif. Tidak jauh berbeda dengan yang di tahun sebelumnya. Sama saja, yaitu ada ringkasan eksekutif, kemudian ada gambaran umum wilayahnya, kemudian tren
SSBI dan SKI-nya, kemudian ada tren data ITP BPDF. Kemudian di bab 2 ada capaian indikatornya. Bab ketiga adalah strategis pencegahannya. Mungkin ada inovasi-inovasi dari Kota Kediri bisa dimasukkan di bab ketiga ini. Kemudian ada penutup. Ini adalah radiogram. Pak Huta Baru mengatakan bahwa radiogramnya tetap menggunakan di tahun 2022, tidak ada pembaruan Bapak Ibu, jadi semuanya dari dasar hukumnya adalah di tahun 2022. Dia mengatakan juga bahwa pelaporannya adalah dua kali dalam setahun. Ini yang menjadi perbedaannya hanya di ini lembar pengesahannya, Bapak. Kalau yang tahun lalu kan lembar pengesahan tanda tangannya banyak gitu, pakai bidang gitu. Terus untuk memudahkan agar cepat juga, jadi lembar pengesahannya hanya ditandatangani oleh sekretaris pelaksana atau ketua pelaksana. Kemudian lembar bukti sampai capaian indikator ini yang akan diuploadkan ke yang SID pelaporan. Jadi nanti itu ada dua cara pelaporan. Yang pertama itu di web Bangda. Untuk pelaporan narasinya termasuk lembar pengesahan, kemudian laporan matriksnya itu di submit di web Bangda. Kemudian untuk yang penginputan indikatornya itu di SID pelaporan. Dalam persiapan pengisian laporan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting atau RANPASTI, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P2KB P3A Kota Kediri tidak sendiri, melainkan mengundang perwakilan 16 OPD mulai dari asisten pemerintah dan Kesra, tim Bapeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinkop UMTK, Bagian Kesra, Kecamatan Mojoroto, pesantren hingga kota, serta Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Anak, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan tamu undangan lainnya. Kemudian perlu ditingkatkan koordinasi rutin TPPS ke Rukma daerah yang upaya konvergensinya, kualitasnya dalam pencegahan stunting. Yang ketiga adalah sistem manajemen data. Kemudian adalah perlu adanya satu database big data. Mungkin dari teman-teman itu isinya di Terus kita bagaimana kalau kita ke pemahaman indikator aja, jadi nanti pusat data nanti diserahkan ke OPD saja, tapi yang penting pemahaman dari masing-masing indikator itu sesuai dengan panduan jenengan. Atau yang ini ya, yang kosong-kosong ini ya. Mulai dari indikator ketiga yaitu persentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah. Ini biasanya dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dindik, Mbak. Dinas Kesehatan dan Dindik untuk yang remaja putrinya gitu. Iya. Kalau misalkan kesulitan, kita bisa memakai yang data yang diberikan, walaupun itu mungkin agak belum dipakai. Hanya distribusinya. Iya, seperti itu. Monggo dari Dinas Pendidikan. Kalau yang bebas salin dengan denom ini Bu, itu kan jumlah persalinan. Itu kan ada di Dinkes nggih. Jumlah persalinannya. Kemudian ada dan numeratornya adalah jumlah peserta KB pasca salin. Jadi ini kan ada dua indikator yang hampir sama. Yang pertama itu adalah denomnya adalah jumlah persalinannya. Kemudian yang kedua adalah denomnya adalah jumlah layanan KB. Harus dipastikan yang mendapat layanan KB itu benar-benar dengan sasaran yang sama yang dari Dinas Kesehatan. Untuk poin, nah, ini untuk poin, ya, untuk poin yang ini kemarin kita sudah konfirmasi ke Bu Tin, Bu Bidan Tin, okay.
itu cuma beliaunya pengennya tahu yang kan itu ada 2 nggih. Yang nomor berapa yang jatahnya Dinkes, yang nomor berapa yang jatahnya bidang KB. Kan itu ada 2. Jadi nanti mereka dikasih tahu, mereka siap untuk mengisi data itu. Walaupun bunyinya peserta KB pasca persalinan, tapi tetap Iya. itu peserta KB dari sasaran ibu bersalin. Iya. Dari dinas kesehatan, Oke. bukan dari PP3 PP2 KB. Iya. Kalau yang satunya ada indikator berbunyi itu kan memang langsung ke peserta KB. Yang itu kan ke persalinannya. Jadi mereka juga punya data, kemarin kita konfirmasi siap untuk memberikan, cuman minta yang mana yang jatahnya dinas kesehatan, yang mana yang punyanya kita. Oke, berarti indikator blok 1B per 1 ini OPD-nya dinas kesehatan. Iya. Jadi untuk numeratornya jumlah kehamilan yang tidak diinginkan ini bisa menggunakan yang ini loh Bu, merit by accident, yang kehamilan di luar nikah seperti itu. Karena ini juga hampir mirip sama dengan indikator unmet need. Kalau unmet need nanti lebih ke penggunaan alat kontrasepsi yang KB modern seperti itu. Berarti di Kota Kediri kita kesepakatan menggunakan untuk data yang luar nikah, untuk yang kehamilan yang tidak diinginkan, untuk numeratornya. Itu ada di P2PKB. Minta surat rekom. Yang tidak minta surat rekom itu kita tidak punya data, gimana ya? Jadi sebenarnya kalau anak yang datang dalam kondisi hamil Bu, Iya. itu hanya yang mengajukan dispensasi nikah. Iya. Nah, bagaimana dengan Yang kehamilan tidak luar nikah yang mengajukan. tidak Iya. mengajukan dispensasi nikah gitu. Kalau di puskesmas mungkin kan ya, kalau di puskesmas pasti menampung ya. Maksudnya ada bisa tercatat kasusnya. Tapi kalau di dinas P3 AP2 KB itu hanya melayani bagi anak yang mengajukan dispensasi nikah, sehingga bentuk layanannya ya konseling gitu. Nah ini kita sepakati yang mana ya Mbak? Untuk kontak. Kalau yang tahun lalu kita menggunakan data apa Bu? Data yang minta rekom ke PA, ya ke Data dinas konseling. kita, ya. Baiknya bagaimana? Soalnya nggak di dinas kesehatan ya. Yang jelas di PA ada data untuk konseling pranikah, ya, konseling pengajuan dispensasi nikah kawin anak. Iya. Berarti alternatif datanya deh. Data pengajuan konseling dispensasi kawin anak atau kehamilan remaja, data kehamilan remaja di puskesmas. Oh ya. Artinya kehamilan dengan ibu usia. Kalau nanti kita patok umur, berarti data yang di bawah umur 15 itu tidak akan pernah kita dapatkan. Kalau di puskesmas untuk ini kan ya itu sangat relate dengan data perkawinan anak. Iya. Nah kalau di puskesmas itu ada data kehamilan remaja. Untuk keperluan evaluasi kota layak anak kemarin kita sudah menerima itu data kehamilan remaja. Jadi tidak ada batasan umur nggih yang remaja ini. Kalau remaja ya ada kan usia anak. Nggih maksud Data saya dari itu PA pun juga pengajuan dispensasi kawin untuk anak. Kalau data kehamilan remaja sudah ada. Kemudian data kehamilan dan diinginkan dari pengajuan dispensasi kawin juga ada dari PA. Sebaiknya menggunakan yang mana Pak? Yang lebih lengkap. Kalau kita gunakan yang lebih lengkap saja Bu. Bagaimana? Karena kalau misalkan seperti yang sudah disampaikan tadi, kalau dari dispensasi kan yang melaporkan secara aktif, sedangkan ini tidak diinginkan itu kadang tersembunyi lah ya. Jadi memang lebih baik memakai data yang dari dinas kesehatan itu. Iya. Data kehamilan remaja Jadi dari puskesmas. berarti ini kita langsung Masih catatan saja di sini. langsung kita tulis saja datanya diambil dari dinas kesehatan gitu ya. Data kehamilan remaja dari puskesmas. Indikator ketiga yaitu cakupan calon pengantin yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah. Ini saya rasa calon pengantin di dinas itu dari dinas kesehatan sudah mengisi.
Sudah clear, kalau ini kita Sudah juga clear. pernah bahas. Oh. Kalau dari GP3 kan tidak ada untuk layanan kesehatan, hanya sasaran catinnya saja. Ini akses air minum layak. Kalau Pak di Suryo, akses air minum layak Pekim gimana? di PUPR. PUPR. Iya. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak. Posisi Juli 2024, Pak. Kira-kira datanya masih sama dengan yang kita laporkan saat PK, tetap sama dengan itu. Tetap sama. Kalau misalnya sudah ada datanya, kita langsung saja di sini Pak. Kemudian akses sanitasi air limbah domestik ini juga di PU ya Bu? Iya. Bisa langsung saja, misalnya kalau sudah membawa datanya langsung diisi mawon di spreadsheet-nya. Oke. Oke, kemudian PBI niki di Dinas Kesehatan, yaitu yang memperoleh JKN itu. Kalau untuk PBI JKN ini anggarannya melengkapi dinas kesehatan, tapi kalau datanya di dinas sosial. Dinas Sosial. Data dari LCMIL yang kita tahu memang LCMIL sering sekali. Clear nggih? Iya. Iya, boleh saya masukkan datanya Pak. Mantap. Kemudian untuk jumlah keluarga miskin dan rentan memperoleh tunai bersyarat ini dari Dinsos. Ya. Namun tadi di advokasinya. Nah, kemarin saat kita penilaian kinerja dengan Pak Sekda waktu rapat persiapan, bantuan tunai bersyarat kan selama ini yang kita laporkan itu penerima PKH. Nah, tapi di Kota Kediri ini ada bantuan bersyarat juga, yaitu bantuan modal untuk menjalankan pelaku usaha. Nah, itu yang sekarang kita juga termasukkan seperti itu. Jadi keterangannya itu penerima PKH dan bantuan modal. Iya, dijumlahkan. Kalau Penerima modal punya UMKM nih Bu. Jadi bukan konsep kan ini kan ini tadi bilangnya apa? bersyarat. Keluarga miskin dan rentan memperoleh bantuan tunai bersyarat. Di dalam Jadi bantuan modal yang kemarin itu secara umum untuk semua UMKM. Tapi data yang kita masukkan ini UMKM yang masuk dalam data miskin, sehingga sudah kita lihat. Ini kita kan ini mau ini nominatornya apa tuh? Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan tunai bantuan bersyarat. Jadi kalau ini Denominatornya jumlah keluarga miskin dan rentan. Nah, kalau yang denominatornya berarti data DTKS dan sudah. Kemarin sudah dipadankan yang pas paparan pasien itu sudah dipadankan dengan data DTKS. Jadi kita padankan dengan DTKS dulu baru pendampingan ya sudah dianggap Soalnya kalau itu kalau tiap pasien ada postes gitu. Iya. sebelum pendampingan pretest, habis pendampingan pretest. Iya, seperti pelatihan. Kemudian indikator 10 yaitu jumlah keluarga miskin dan rentan memenuhi sosial pangan. Bansos Menerima. sudah ada lagi. Kemudian hampir punya tunai bersyarat sama Ini kita pakai BPNTJ. BPND. Sudah disalurkan di Kalau yang gas masuk cuma di pertanian. oh iya yang data P3KI Iya. Kemenko PMK. Iya. Bu Marsi, gimana? Jadi kan kemarin ada penyaluran bantuan beras, Bantuan pangan dari ya bantuan pangan berupa beras aja. Ini dari data Kemenko PMK. Nasional. Data dari Badan Pangan. Dasarnya dari disandingkan dengan Kementerian apa? BPKS. Enggak, dia punya data sendiri. Punya data sendiri. Dari Bu Marsi, data penerima bantuan pangan kemarin. Sudah punya. hanya rekapan jumlahnya aja. Berarti Nah, nanti ini kan Pak biasanya kita enggak pegang. Itu kan lainnya Rekap namanya saja. rekapan Jumlahnya. rekamnya saja.
saja. Oh, totalnya saja. Berarti yang Bayinya yang mengkondisikan di lapangan siapa-siapanya yang dihadirkan? Yayasan itu kan pondok yayasan selaku. Kita minta datanya dulu. Bayinya Mbak Adis kita tidak pegang kelurahan. Kita hanya Dinas Ketahanan Pangan hanya bertugas untuk mengecek kualitas bantuannya. Untuk datanya bukan wewenang kita. Kalau datanya kelurahan pegang. Kelurahan yang resort kelurahan. Kalau kemarin waktu ada bantuan yang Kak Zainal sama saya itu bantuan apa Pak? Itu bantuan nanti ayam sama telur itu. Daging ayam sama telur. Tahun lalu sih. Tahun ini. Oh, tahun ini juga. Kalau yang itu kan Itu melalui ada kantor pos. NIK-nya, Bayi-Bayinya juga ada. Ada itu. Organisasinya di DB3. Nah kalau yang bantuan pangan beras itu Bantuan pangan kan aksara buat. Januari. Berarti itu sudah bisa dimasukkan juga nanti di semacam kita bisa ditambah Ada BLT. berapa kali penyaluran? Ya 6 kali berapa? Oh 6 bulan. Tiap bulan. Dia semester. 1 Januari sampai Juni. Impun Jangkanya. kasih catatan saja di sini nanti alternatif datanya dari bantuan pangan beras, Bapanas dan BLT. Cuma ternyata Ini satu. nggak sama seperti 3 kali. Dan dari mana? Dari BPNT. BPNT bantuan pangan non tunai dan BPNTJ. mungkin di sekretariat BPS atau di Bapeda, hanya rumus stunting sama BMT. Terus terjadinya kebijakan, apakah ada kebijakan supervisi turun, kemudian bidang dinas kesehatan ini Bu Aziza, tes kesehatan bisa Ya. bisa ke Yusuf. kelurahan ini harusnya mendapatkan peningkatan kapasitas. Jadi aparatur yang di kelurahan itu apakah sudah mendapatkan sosialisasi tentang pencegahan peran stunting? Kenapa belum? Mungkin monggo dari Mbak Vidya bagian pemerintah. Kalau dari bagian pemerintah Untuk stunting kemarin dari hasil model kita itu dibarengkan dengan Pusrenbang di kelurahan terkait dengan rapat koordinasi TPPS di tingkat kelurahan. Ada beberapa yang sudah dilaksanakan. Ya, kelurahan. Setiap kelurahan itu sudah melakukan terkait nggak harus pelatihan. Jadi sebenarnya juga rembuk stunting desa itu juga kelurahan itu juga termasuk juga karena kan membahas tentang stunting. Sebenarnya nggak apa-apa. Kalau sudah dilaksanakan berarti sudah tercapai. Berarti bisa diisi Bisa 100%. Jadi ini diisi ya, kelurahannya di sini 46. 46. Penilaian kinerja penurunan stunting merupakan suatu proses atau serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam pelaksanaan upaya konvergensi terintegrasi dalam mendukung penurunan stunting dengan menggunakan instrumen penilaian berdasarkan indikator dan periode waktu yang ditetapkan.
Pada saat ini akan dijelaskan cara pengisian masing-masing indikator melalui Google Spreadsheet. Silahkan diisi dan sekitar 10 hari lagi akan dilaksanakan pertemuan finalisasi laporan Ranpasti untuk mendapatkan hasil pelaporan yang optimal. Ini dari Dinkes. Terus kemudian ada PHBS di Dinkes nggih. Mbak, yang tadi nomor 1 terkait kampanye, denominatornya apakah terlaksana kampanye, operatornya jumlah pelaksanaan kampanye. Ya, ini sebenarnya memang dia dan tidak, terlaksananya kan dia dan tidak, tapi kita juga pengen tahu berapa kali sih dilaksanakan sosialisasi seperti itu. Kemudian publikasi media sosial itu malah tidak terhitung jumlahnya. Nah, itu apakah kita menghitung? Wah, banyak ya. Dari banyak media itu, media luar ruang, banner, spanduk, maupun pertemuan sosialisasi. Jadi kalau di situ jumlah pelaksanaan mungkin bukan jumlah publikasinya atau kampanyenya atau sosialisasinya, tapi penggunaan metodenya itu ya. Ini 3 kanal itu apa saja, Mbak? 3 kanal itu media sosial, media cetak, sama pertemuan sosialisasi. Berarti sudah 100% ya. PHBS sudah ya Bu, buang air besar juga dari Dinkes pasti ada ini. Kemudian yang ini ke kota pelatihan minimal 20 tenaga dari Dinas Pendidikan, apakah sudah? Tidak. Sampun nggih, berarti di sini nggih Bu ya. Persentase PAUD pelatihan penanganan stunting. Jumlah lembaga PAUD yang terdaftar niki ada nggih di Dinas Pendidikan? Iya. Tidak. Sudah ini. BKB dari DP3AK clear maupun. Nah, niki ada KPM yang mengikuti peningkatan kemampuan keluarga dengan modul kesehatan. Ini di Sama kayak tadi. sama. Kemudian Pick Air, sampun clear. Kemudian ini lintas agama. Apakah sudah melaksanakan sosialisasi terkait stunting di lintas agama, misalnya di gereja maupun di wihara, atau dari biasanya dari Kemenak atau dari DP3AK yang mentegaskan program kegiatan. Sampun ya Bu. Kalau ini walaupun punya provinsi atau kabupaten tahun, berarti ini indikator punya provinsi ya, Mbak? Seharusnya ini kan indikator dari provinsi, namun kan kita juga menarik dari kabupaten kota, data pengisian. Persentase kabupaten kota yang melaksanakan provinsi ini juga indikator provinsi. Kita menariknya dari sini. Kemudian persentase kelurahan yang mengintegrasikan kegiatan. Ini 100%, 46 sama 46. Iya. Kemudian indikator 4, desa kelurahan yang alokasi desa untuk intervensi sensitif. 6 STBM dari Dinas Kesehatan. Kemudian persentase calon kantin Dinas Kesehatan juga. pun. Terus kabupaten meningkatkan keamanan pangan di DKPPJ dan yang di lain. Kemudian daerah ramah anak. Ini indikator baru ya, Mbak? Ini indikator dari provinsi. Dari provinsi sendiri. Jadi kan kami juga menarik dari kabupaten kota yang ramah anak. Undang-undang kita nggak ada. Nggak ada indikator ini. Iya Mbak, iya sudah. Kemudian cakupan pendampingan keluarga berisiko stunting sama ini cakupan Jatim yang memperoleh kesehatan sejak 3 bulan pranikah. Dinas Kesehatan gitu. Dinas Kesehatan. Ya, indikator pendampingan oh iya, kamu ya pendampingan. Oke, sebelum edukasi gizi. Oke, sebelum edukasi gizi. Ini hemoglobin, pemeriksaan anemia ini ada ya berarti ya? Karena di kabupaten lain Ibu yang pemeriksaan anemia hemoglobin ini tidak ada.
Kemudian hasil surveillance keluarga risiko ini ada. Ini ASFR. Ini data given Bu. Kami sudah dapatkan dari Diren, dari PKIREN. Dilihat aja nanti itu dikirimin. Terus presentasi layanan keluarga pasca melahirkan. Ini hampir sama yang tadi kalau Dinkes itu adalah jumlah persalinannya, KB pasca persalinan. Nah yang ini jumlah layanan yang KB. kalau yang ini DP3. Oke, betul. Yang ini DP3K. Untuk yang tadi di atas karena jumlah persalinan itu di dinas kesehatan. Terus admit need. Nah ini admit need bisa dilihat dari penggunaan peserta KB. Program kegiatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting atau PPS berbasis implementasi percepatan penurunan stunting terintegrasi yang tertuang pada indikator capaian percepatan penurunan stunting Perpres 72/2021 dan Ranpasti 12/2021 yang menjadi tanggung jawab setiap tim percepatan penurunan stunting atau TPPS Kota Kediri. Dalam implementasinya, program kerja TPPS ini melibatkan banyak pihak, baik di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, maupun lembaga atau mitra lainnya. Para anggota TPPS memiliki bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sehubungan itu, untuk memantau perkembangan kegiatan dan capaian indikator kinerja secara berkala, maka pelaporan kinerja TPPS dilaksanakan sedikitnya 2 kali dalam setahun. Pelaporan periode Januari hingga Juni paling lambat 15 Juli 2024 dan pelaporan periode Juli hingga Desember paling lambat 15 Januari 2025. Berarti ngitungnya dari itu Itu aja. Itu aja. Langsung itu bisa semua dimasukkan ke sini. Iya. Persepsi kita selama ini kalau keluar dari siklus tadi harus data PK gitu. Iya, kalau mau itu ya. Kebanyakan olahan ikan yang jadi nugget ikan gitu kan biasanya. Iya. Mbak Dani. Indikator itu walaupun denomnya itu sama-sama KRS, KBS, tapi berbeda jumlahnya. Jadi ini kebijakan saja dikembalikan dan kita sudah konfirmasi itu tidak apa-apa. Walaupun antar indikator, misalkan denomnya ya jumlah KRS-nya berbeda, walaupun seharusnya sama ya, tapi tidak apa-apa, nanti disesuaikan dengan sasarannya. Karena kalau kadang itu kalau disesuaikan dengan KRS, kadang jaraknya jauh, nanti cakupannya akan sangat rendah gitu. Jadi bisa memakai berbeda tidak apa-apa. Kita kembalikan ke daerah. Bagaimana Mbak Leni? Kalau misalnya target dibandingkan, berarti ini kan jumlah keluarga berisiko stunting ya? Iya. Ini semisal dimasukkan sasaran kampanye pendidikan itu ada data sasarannya. Kalau yang jenengan punya kan pasti berapa peserta atau berapa yang dilibatkan gitu sih. Iya. Kalau di kampanye kebaikan, kalau yang di lomba masak itu targetnya unit usaha, 2 unit usaha. Berarti dari yang ditargetkan yang berpartisipasi berapa gitu? Iya. Bisa sih. Bisa. Target. Kemudian ini KPM yang memperoleh bantuan selain beras dan telur. Mungkin ayam dan telur dari CPP kemarin bisa di karena kesepakatan yang itu walaupun ini kan memang di luar telur ya, tapi kan ada ayamnya. Itu bisa, itu bisa ditambahkan karena ada ayamnya, ada proteinnya gitu. Kalau dari dinas sosial Kita PKH itu aja, uang itu. ada yang tadi bantuan tunai. kalau ini kan fokusnya ke bantuan pangan ya. Ya, kalau kita BPNT itu kan ya. bukan PKH itu kan uang ya. komponennya kan ada 6 sekarang. Itu sudah berupa bantuan pangan yang wujudnya pangan oke, ya. wujud. Bahan pangan gitu ya. Kayak tadi itu kacang hijau. Ya, pakai yang DKPP saja. Oke. Oke. Monggo Bu Masih nanti diingatkan di sini. Iya. DKPP Mbak, Dinas Ketahanan Pangan dan Ini untuk
pus miskin yang memiliki kesejahteraan sosial menerima bantuan tunai. Ini mungkin dari data apa ya? Sama dengan yang tadi, cuma di filter aja yang di usia pus. Lanjut sama PBI ini juga sama yang atas. terus pengawasan produk fortifikasi ini Bu sudah dikasih jumlah pengawasannya 1. Jadi dari produk tepung, minyak goreng dan garam misalnya yang sudah memiliki PRIT atau SNI. Di Kediri cuma ada satu, CV Mentari Budi, itu garam. Untuk minyak dan tepung nggak ada. Dan itu sudah dilakukan pengawasan terakhir bulan Mei kemarin bersama dengan BPOM. Nah di kabupaten lain itu masih menjadi perdebatan Bu yang indikator ini, yang memang tidak ada. Kemudian publikasi data ini pastinya sudah. Kemudian terselenggaranya pemantauan evaluasi ini sudah dari 3. Kemudian surveillance itu 9. Ya dan tidak saja. 9 mungkin isi 9. Dinas kesehatan ini. Iya, surveillance di sini dari dan ya dan tidak. Iya, bukan 9. Berarti ya Pak ya, 1 atau 0. 70% intervensi sensitif, 25% intervensi spesifik, dan 5% anggaran koordinatif. Kalau misalnya dari salah satu ini sudah terpenuhi Bu, Kalau koordinatif yang lebih besar dari spesifik bagaimana? Di dalam koordinatif itu kita juga ada data dan informasi yang di dalamnya ada publikasi, kemudian ada kampanye. itu tidak masalah, tidak menjadi patokan antara 5% dan 70 sama 20%. Iya, iya ya. Iya. Gitu. Kemudian kabupaten kota yang tidak memiliki temuan, jadi kabupaten kota yang tidak ditemui atau BPKP ini Bu. Kalau di kabupaten lain yang didatangi BPKP itu ada di Lamongan dan di Jember. Iya. Kemudian ada PBD, itu yang PBD kan desa ya. Kalau di kelurahan itu ada kelurahan itu ya. Iya. Nanti di desa yang Kelurahan. kelurahan Semuanya 46. Kemudian ini TPK yang melakukan KIE di Sampon. Jumlah TPK-nya gimana? Jumlah TPK sama ya? ini sampai ya. Ini sama. Kemudian pemeriksaan cantik 3 bulan ini sama. Oke. Memiliki tim audit, sampun, pelaksanaannya, sampun, kemudian tindak lanjutnya. Audit yang kemarin sudah tidak lanjut, sudah Sampun, inseminasinya sampun ya? Iya. Sampai hasil audit. Masih tidak lanjut. Keluarga prasejahtera stunting menerima bantuan sosial. Ini dari DTKS itu. Masalahnya data stuntingnya saya nggak punya. Tadi kami itu lihat di internet ya Pak ya. Jadi ada instrumennya DTKS itu 15-49 itu termasuk pus. Jadi bisa difilter dari situ. Kemudian kan memiliki anak balita atau tidak kan kelihatan dari jumlah anggota keluarganya, usia anaknya, dari NIK anaknya seperti itu. Jadi kita nggak perlu menyandingkan dengan data risiko stunting masalah, tapi kita filter dari data DTKS yang termasuk dalam kategori risiko. Di antaranya tadi seperti yang disampaikan pus, kemudian punya bayi dalam kondisi ada ibu hamil. Nah itu filternya kan sudah nggak ada DTKS seperti itu. Itu DTKS tahun DAL itu tahun 2020. Iya yang mengonsumsi tablet tambah darah. Ini ada 18 catin, kemudian
ini unit 18 ya, dari Januari sampai Kesehatan dan gizi. Ini hampir sama kayak yang tadi 3 bulan pranikah konseling gizi. Jadi yang nama pemeriksaan kesehatan tadi sama. sini apa dari mana? Oh, dari LCM bisa Bu, ada. Pelaporan TPPS periode semester dari pemerintah daerah telah disepakati akan dikirim berupa laporan data atau indikator dan laporan naratif yang diisikan capaian data indikator kegiatan percepatan penurunan stunting atau PPS. Laporan data atau indikator berupa pelaporan data capaian indikator Perpres 72 sebanyak 72 indikator dan Ranpasti sebanyak 39 indikator, total 111 indikator. Ya, pada hari ini kita mengadakan persiapan untuk penilaian. Jadi ada beberapa unsur yang harus diisi sebagai kewajiban daerah dalam percepatan penurunan stunting. Acara pada pagi ini adalah persiapan penilaian pengukuran dalam sesuai dengan Perpres 72 dan Ranpasti, Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting, bahwa kita berkewajiban untuk mengadakan pelaporan 2 kali dalam setiap tahun, di mana penilaian dari kabupaten kota akan dikirim ke provinsi, begitupun provinsi akan dinilai oleh pusat. Termasuk dari kota Kediri ini akan dinilai juga oleh pusat. Dan nantinya dari penilaian itu akan dilaksanakan suatu evaluasi atau bagaimanakah kinerja, capaian yang sudah dicapai, kira-kira apa kekurangan dan kelebihan yang harus kita lakukan, itu akan dievaluasi dari unsur-unsur tadi. Dan dari unsur tadi sejumlah adalah 111 unsur yang sesuai dengan standarnya dari nasional. Unsur-unsur itu dari unsur spesifik maupun untuk unsur sensitif yang harus diisi nantinya akan dinilai oleh pusat di dalam laporan tersebut. Dan tujuannya pertama adalah pencatatan pelaporan, tertib administrasi, dan juga yang terakhir evaluasi. Bagaimana peringkat kinerja semuanya di Kota Kediri ini, dan juga kita evaluasi mungkin apa kekurangan yang bisa kita capai, apa yang kurang, apa yang belum kita maksimalkan yang mana. Tetapi alhamdulillah untuk penilaian dari 2023 kemarin kita mendapatkan peringkat kedua di dalam pengelolaan kinerja. Dari Jawa Timur itu kan ada 38. Kita nomor 2 dari seluruh Jawa Timur, alhamdulillah untuk tahun 2023. Nah, sedangkan untuk saat ini kita persiapan untuk semester 1. Mulai dari Januari sampai dengan Juni, 30 Juni. Ini kita siap-siap untuk mengadakan pelaporan biar nanti lebih evaluasinya lebih maksimal lagi gitu. Target ke depan itu pada saat ini sesuai dengan instruksi Presiden. Ini merupakan tahun terakhir. Jadi akan lebih, kalau yang kemarin adalah datanya sampling, tahun ini akan lebih dipertajam lagi. Namanya adalah intervensi serentak pencegahan stunting. Jadi data kemarin dari yang sampling sekarang mau di tahun ini mulai dari Juni kemarin itu dilakukan lebih banyak lagi. Seluruh kota akan dilakukan penimbangan, dan dalam kesempatan ini kami mohon bantuannya kepada masyarakat. Monggo kita dukung, kita sayangi keluarga kita. Kita untuk silakan datang ke posyandu terdekat. Itu akan lebih baik pada masa depan anak-anak kita untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Harapan kerja pada hari ini kita dapat melakukan semua unsur dari 111 tadi kita optimalkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, terutama di Jawa Timur, dan khususnya untuk generasi yang akan datang sesuai dengan kebetulan tanggal 30 besok itu adalah Hari Keluarga Nasional atau Harganas. Keluarga yang berkualitas untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kalau keluarga beresiko stunting
yang terakses air minum. Keluarga berisiko stunting kita nggak punya data. Tapi kalau rumah tangga yang berisiko stunting kita ada, gitu. Iya, secara rumah tangga gitu kita ada. Tapi kalau yang keluarga berisiko stunting bukan di kita, nah itu gimana? Ya, kasusnya iya, seperti Perkim juga kan ke fisik. Iya, fisik ya. Lebih banyak ke fisik gitu. Memang harusnya data. Percepatan penurunan stunting merupakan sebuah tugas besar, sehingga harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, bahkan pemangku kepentingan, bahkan juga masyarakat. Oleh karena itu, untuk mendaratkan rambu-rambu yang ada di dalam Ranpasti, serta untuk membangun komitmen pimpinan daerah dan pemangku kepentingan, maka diperlukan sosialisasi Ranpasti secara masif dan intensif. Secara khusus, sosialisasi ini bertujuan untuk mendapatkan penguatan komitmen dari kepala daerah dan jajarannya dalam upaya penurunan angka balita stunting. Karena persyaratannya ada katanya. Seperti itu tidak apa-apa, karena memang kalau mau ideal sebenarnya agak sulit ya memang. Dan juga nanti capaiannya akan Rata-rata penerima perilaku setahun berapa? akan sudah di kemarin sudah saya lihat dari 10 lokus itu ada semuanya. Dari 10 lokus stunting itu ada kebetulan ada rumah tidak layak huninya yang diperbaiki. Tapi ini yang diminta itu jumlah keluarganya. Nah ya, jumlah keluarganya yang ada di lokus toh. Iya. Nah iya. Jadi sebenarnya ini tidak harus ada di kelurahan lokus, tapi keluarga yang memiliki Ya, saya cari tanya. Tadi katanya yang lokus tadi Mbak E bilang yang lokus. Kalau menurut Satgas PPS Jatim itu dari keseluruhan penerimaan itu difilternya laporan TPK, bukan data PK, Mbak. TPK nggak sendiri. Ini untuk yang jamban sehat sama air minum layak itu di PK tidak ada, namun tulisannya tidak memiliki jamban yang layak. Jadi misalnya kalau kita ambil dari data PK bisa dikurangi dari jumlah keluarga risiko, sasaran dikurangi dengan yang tidak layak. Itu kan ketemu yang layak. Kalau misalnya kita pakai data PK kan gitu loh anunya. Jadi kalau kita ini jamban sehat ya jamban sehat, bukan jamban tidak layak. Itu aja. Ini kan permintaannya jamban sehat. Jadi jamban sehat dengan jamban tidak layak kan ya beda. Nah, kita 1 minggu dari sekarang lah. Ya, jadi yuk tolong bantuan dari Bapak Ibu sekalian dapat mengisi, melengkapi data sesuai dengan link yang kita sampaikan dalam grup TPPS. Nanti kalau misalkan ada kesulitan terkait ketersediaan data, monggo segera mungkin disampaikan melalui grup. Nanti kita carikan solusi bersama-sama untuk disepakati ulang. Kemudian diharapkan hari Jumat minggu depan data saged terkumpul lengkap supaya Mbak Ilhami dari Satgas PPS Kota Kediri dapat memformulasikannya dalam dokumen laporan TPPS semester 1. Karena nanti dokumen sebelum kita upload maupun kita sampaikan ke provinsi itu harus sudah kita laporkan ke Bapak Sekda selaku Ketua TPPS untuk dapat pengesahan atau nuwun atas kehadirannya. Monggo ini tadi ditutup oleh Pak Is. Selain itu, kegiatan pengisian laporan rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting bertujuan mengukur tingkat kinerja Kota Kediri dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting. Memastikan akuntabilitas kinerja Kota Kediri dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting, mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting, serta mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting. Mungkin kan nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di grup TPPS. Mungkin ada dari teman-teman yang belum masuk di grup TPPS. Monggo nanti kalau ada yang belum masuk silahkan menghubungi saya atau dari Mbak Yeni. Nanti
untuk komunikasinya biar lebih enak di grup gitu. Terus untuk batas waktu pelaporan tanggal hari Jumat minggu depan gitu. Berarti tanggal gitu. Tanggal 5 gitu. Tanggal 5 gitu. Iya. Betul sekali. Jadi, terakhir tanggal 5. Jadi, disepakati gitu. Kira-kira nanti sampai dengan tanggal 5 butuh pertemuan lagi apa enggak nanti untuk finalisasi? Pertemuan di luar kota. Gila. Berarti di kabupaten ya. Jadi ini insidental ya. Nanti kalau masih banyak yang ada beberapa yang kurang atau yang kurang maksimal, nanti kita adakan pertemuan lagi ya. Nanti nggak tahu di sini atau di tempat yang lain, nanti kita bantuan dari provinsi mungkin untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Pada prinsipnya apabila kita sudah melaksanakan tetapi kita tidak melaporkan, itu akan mendapatkan nilai yang kurang, hemat sekali. Tapi syukur alhamdulillah untuk Kota Kediri, untuk tahun kemarin dalam penanganan percepatan penurunan stunting ini kita mendapatkan peringkat kedua dari kabupaten kota seluruh Jawa Timur. Ya, itu semangat, tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi kita semangat dan kita pertahankan, kalau bisa kita lebih terus lagi ke depannya. Dan juga kita informasikan ini bahwa kita ada intervensi serta pencegahan stunting yang dilaksanakan kemarin mulai bulan Mei sudah sosialisasinya, Juni sudah pelaksanaan gitu dari Dinkes gitu. Nah ini monggo teman-teman kita nyekuyung Bagio untuk mendukung intervensi pencegahan intervensi serta pencegahan stunting ini yang diadakan di Posyandu. Jadi kita harapkan nanti dari data di Posyandu ini itu bisa diadopsi semua lintas sektor, karena yang terlibat satu datanya adalah data tersebut. Nanti kita bisa dipilih kira-kira bagian mana, dinas mana yang mengampu, itu sebagai intervensi kita bersama. Semoga dengan acara ini kami ucapkan terima kasih. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini yaitu adalah pelaporan TPPS semester 1 tahun 2024. Jadi pelaporan TPPS itu terbagi menjadi 2 sesi, yaitu di semester 1 dan semester 2. Kemudian untuk pelaporan yang tahun ini harapan kami dapat target-targetnya dapat tercapai semua. Kemudian untuk menyongsong 2024 yang turun 14%. Melibatkan mitra-mitra dan OPD, lintas OPD, karena stunting ini kan tidak bisa hanya di dinas kesehatan saja atau di dinas OPDKP. Jadi harus adanya konvergensi tadi, melibatkan berbagai OPD. Pelaporan Kota Kediri sejauh ini sangat baik dan rapi, sudah terlaksana dengan baik. Harapannya dari kegiatan hari ini dapat intervensi dari stunting, intervensi untuk stunting dapat berjalan dengan lancar, dan semoga harapannya untuk stunting, prevalensi stunting Kota Kediri dapat turun. Untuk diketahui, di tahun 2023 lalu dari penilaian pengelolaan kinerja percepatan penurunan angka stunting di Jawa Timur, dari 38 kota kabupaten, Kota Kediri mendapatkan juara 2 terbaik se-Jawa Timur. Tim Liputan, The Hot TV.